Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak waktunya. Pak mau nanya Pak tentang soleh dan makrifat ya Pak. Ya. Kalau kemarin saya dengerin lagi ininya Pak Ustadz, orang soleh itu belum sudah makrifat ya Pak ya, kalau ini ya Pak ya. Kalau saya nangkep itu orang soleh sudah soleh, sudah tentu makrifat atau belum gitu Pak? Iya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada pertanyaan, apakah orang soleh itu pasti sudah makrifat atau belum? Begini teman-teman, kata soleh itu sendiri, ya penggunaannya kalau di masyarakat juga berbeda-beda. Soleh itu artinya sebetulnya kalau dalam bahasa agama, Bu Nita dan teman-teman, soleh itu orang yang baik. Nah, orang dikatakan baik itu standarnya hatinya sana. Kalau agama melihat hatinya. Kalau hati itu baik, hati itu bersih, hati itu jernih, hati itu tulus, nanti keluar ke dimensi ekspresi zahir melalui panca indera, melalui gerak sepak terjang tubuh, pasti akan dijamin baik. Kalau hati itu baik. Kalau hati itu baik. Agama melihat seperti itu. Tapi kalau melihat istilah soleh ini untuk umumnya orang, ya kalau umumnya orang di masyarakat itu kan menangkapnya sederhana ya. Orang itu nggak pernah nyuri, merampok, nggak pernah zina dan seterusnya lah. Ya, tidak pernah melakukan hal-hal yang kontra kontra hukum positif lah di masyarakat. Dia disebut orang baik, walaupun beriman atau tidak, walaupun Islam atau tidak, karena dia nggak pernah melanggar hukum sosial, ngomong itu orang baik. Baik itu kalau dalam bahasa Arab namanya soleh. Silakan sosial melihat seperti itu, monggo, sah-sah juga. Itu istilah berlaku untuk konteks parsial sosial itu sendiri, nggak ada masalah. Ya, tapi apakah orang soleh di mata sosial, di mata masyarakat, di mata manusia yang secara hukum positif atau mungkin secara hukum agama syariat dia kayaknya sih nggak pernah nyuri, zina, nggak pernah inilah melakukan hal-hal yang menurut masyarakat kontra positif lah. Itu pasti dia soleh beneran menurut Allah. Ntar dulu kalau menurut Allah ntar dulu. Ya, ntar dulu. Banyak orang yang secara zahir berbuat soleh, tidak nyuri, tidak merampok, tidak korupsi, tidak zina, tidak bohong, tidak membohongi, tidak nipu dan seterusnya. Tapi begitu dilihat hatinya, ya dia tidak melakukan hal-hal tadi karena lebih kepada menghadap ke makhluk. Iya, takut nanti dipandang jelek oleh masyarakat, takut mendapat punishment, dipandang rendah, hina, dina oleh masyarakat dan seterusnya. Jadi hati dan pikirannya lebih kepada kecenderungan menghamba, mengabdi, menghadap lurus, bermotif karena pijakannya masyarakat, karena makhluk, sesuatu di luar Allah. Kalau ini agama melihat, lu nggak soleh dong kalau begitu. Karena sesuatu dikatakan soleh oleh agama kalau hatinya baik. Hatinya baik itu hati yang selalu ada ketulusan pada Allah. Hati yang selalu ada ketulusan pada Allah, kejernihan pada Allah, keikhlasan pada Allah, akan tercermin laku zahir yang bagus. Itu bedanya soleh di
pandangan umumnya orang dan soleh menurut Allah. Menurut Allah, soleh itu harus dari dalam keluar. Intinya luar dalam baik. Dalamnya ngadep ke Allah, dalamnya nuju ke Allah, dalamnya ngabdi ke Allah, menghamba ke Allah, bermotif, bertujuan ke Allah total. Nah, zahirnya sebagai ekspresi totalitas lurusnya hatinya kepada Allah. Nah, itu soleh menurut Allah. Itu yang dimaksud biqalbin salim. Orang yang selamat itu, kata Allah, banyak potongan orang model-model nanti. Ribuan, jutaan, miliaran potongan orang itu. Tapi yang paling selamat yang hatinya salim. Salim itu yang hatinya soleh. Hati yang selamat itu hati yang soleh. Iya, kenapa dikatakan selamat? Kenapa dikatakan soleh? Kenapa dikatakan baik? Kenapa dikatakan the best? Karena dia melakukan dalam dan luarnya mengabdi kepada sang penguasa alam semesta ini. Sang pencipta alam semesta ini. Itulah dia Tuhan kita. Gitu. Jadi baiknya itu ngadep ke sono. Pasti dijamin mutu hatinya baik. Karena nggak ada motif-motif kemakhlukan. Karena nggak ada konotasi tujuan target-target yang terselip, yang tersembunyi berupa rasa sekaligus, dorongan sekaligus yang menuju kepada kemakhluk. Udah ketulusan ke Allah. Hati yang selalu ketulusan kepada Allah, lurus total ke Allah, ngadep ke Allah, melihat total ke Allah, bersama Allah total. Nah, ini pasti hati yang baik. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Orang hatinya soleh itu pasti kesolehannya bersamaan praktek solehnya hati yang diikuti ekspresi benernya zahir, itu nggak mungkin hatinya nggak ngadep pada Allah. Nah, sehingga hati yang baik, yang benar, yang jernih, yang suci, terekspresi zahirnya baik, benar, suci, sesuai keadaan sentral hatinya tadi. Nah, sementara hati dikatakan suci, bersih, benar, soleh, salim, murni, tulus, itu kan karena efek ngadepnya hati itu kepada Allah saat bersamaan dia melakukan ekspresi zahir berupa hal yang baik, yang ekspresi zahir mencerminkan keadaan onderdil dalam hatinya yang bersih. Jadi keluarnya baik, mesinnya baik, mesin ngadep kepada Allah, nurullah. Jadi kebaikan dohir yang bersumber dari hati sebetulnya efek ngadepnya pada Allah tadi. Ngadepnya pada Allah terpancar kuat pada kejernihan hatinya. Kejernihan hatinya terpancar kuat pada dimensi refleksi dohirnya, indrawinya, gerak tata laku lahirnya, omongannya, penglihatannya, pendengarannya, gerak-gerik sepak terjang tangan dan kakinya, dan seterusnya. Kan begitu tuh sebetulnya. Maka orang yang soleh, orang yang baik, baik hatinya, salim hatinya, itu pasti efek dari kemakrifatan. Itu pasti efek dari kemakrifatan. Nggak mungkin ada orang makrifat bejat, itu nggak mungkin. Mana ada orang makrifat bejat? Orang makrifat pasti hatinya insya Allah soleh. Karena nggak mungkin bisa soleh kalau nggak makrifat. Atau dibolak-balik sama saja. Orang yang soleh sebenarnya soleh di dalam pandangan Allah. Bentuk kesolehan hatinya itu sudah pertanda pancaran kuatnya nurullah di dalam hatinya. Jadi ini
tiga dimensi dalam satu sejatinya. Tiga dimensi dalam satu. Maksudnya, kalau hati itu baik, jernih, bersih, suci, soleh, salim, benar, lurus, tulus, itu efek dari Allahnya kuat dan menguasai hatimu. Gitu loh. Kalau hati keadaannya soleh, salim, benar, lurus, jernih, suci, dan seterusnya, istilahnya banyak, maka akan terekspresi ke alam zahir, badan kasar, badan jasad, badan jasmani, hubungannya dengan sosial, dia akan baik. Gitu loh. Ini sejatinya soleh seperti itu. Baiknya zahir mencerminkan baiknya dalam hati sana. Baiknya dalam hati mencerminkan benernya ngadepnya Allah, benernya lurusnya pada Allah, benernya tauhidnya pada Allah, benernya ihsannya pada Allah, benernya kemakrifatannya pada Allah, benernya penghambaannya kepada Allah, benernya ibadahnya kepada Allah, benernya keikhlasannya kepada Allah. Nah, seperti itu, Bunita. Nah, itu makna soleh yang sejatinya soleh menurut pandangan Allah seperti itu. Ya, berbeda masyarakat dan Allah, cara pandangnya berbeda. Oke, bisa dimengerti ya? Ya, kalau masyarakat mah orang berpura-pura soleh juga disebut soleh karena dia nggak ngerti isi hatinya kan. Oh, Pak itu loh sering ngasih ini itu, sering bantu ini itu. Ya toh, nggak pernah bikin kisruh. Oh itu baik, itu soleh. Sah monggo. Istilah itu sah untuk zona parsial kemasyarakatan. Tapi kalau Allah nanti yang dibuka isi hatinya toh. Brol dibuka di akhirat sana nanti isi hatinya. Ini loh orang yang selama di dunia kamu pandang soleh nih, hatinya kelihatan toh nanti. Nah, begitu nanti. Allah lihatnya hati. Ya, karena kenapa yang dilihat hati? Karena kalau hati sejatinya nggak bisa pura-pura. Ya, yang pura-pura itu zahir karena mengkamuflase isi sejatinya hati nanti. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Ya, Bu Nita paham ya? Maka kenapa Allah bilang orang yang selamat itu satu, yang hatinya baik, illa man atallah biqalbin salim. Ya, orang yang datang kepada Allah, ngadep pada Allah dengan hati yang baik, yang tulus, yang jernih, yang suci, tanpa ada kepentingan apapun. Ya, kalau sudah begini, pasti orangnya baik. Baik menurut Allah. Dan kalau baik menurut Allah, dijamin mutu pasti baik menurut sosial. Tidak sebaliknya. Menurut sosial baik, belum tentu menurut Allah baik. Karena banyak kamuflase nafsu tadi. Nah, seperti itu. Ya, itu makna soleh. Jadi orang soleh itu nanti ukurannya di hati. Hatinya baik, keluar di zahir baik. Dan ya, efek pancaran dari nurnya Allah yang sangat kuat. Hidayah Allah yang kuat. Kemakrifatan dari Allah yang kuat. Orangnya namanya soleh. Hatinya namanya hati yang soleh. Hati yang salim. Hati yang selamat, hati yang tulus, ya pasti orang yang begitu dah di dunianya udah merasakan fid dunya hasanah, sudah merasakan surga dunia, sudah merasakan ketenangan di dunia. Kalau di dunianya sudah diberi ketenangan sejati oleh Allah, ya di akhiratnya insya Allah, ya, insya Allah. Seperti itu.